Kita tidak bisa mengutuk suatu kegelapan. Ya, betul. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyalakan suatu lilin kebaikan. Di paradigma publik bahwasanya mahasiswa adalah pemikir elit. Artinya dia menjadi problem solver dong dari lingkungan masyarakat. Ketika dia akan di hadapan masyarakat, dia harus menjadi orang yang bisa memberikan solusi. Begitu. Karena sejatinya bintang akan memberikan cahaya-cahaya terhadap bulan gitu. Betul. Sehingga terciptalah cahaya-cahaya berikutnya. Ini kan Tuhan menciptakan manusia dengan dua mata. Apa fungsinya? Untuk kemudian agar kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dalam proses kita kan lelah dalam berjuang itu merupakan hal yang biasa. Menyerah bukanlah suatu pilihan dan memantapkan niat adalah jalan kebijaksanaan. Seperti itu kan dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Syarif di Paramadina Podcast. Jadi kali ini gua udah ditemani sama Ketua Umum HMI Hukum Masyarakat Paramadina, Tumif nih. Tum, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kanda. Ya, semoga selalu sehat ya. Ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa nih, karena memang sosok Ketua Umum sangat sibuk sekali ya, menahkodai komisariat. Kalau dikatakan sibuk ya mungkin tidak sibuk lah Kanda. Mungkin apa ya? Lebih tepatnya sok sibuk lah mencari siap. Gitu kan. Tapi pada intinya kan itu hal yang produktif ya. Pada intinya memang yang kita canangkan adalah bagaimana diri kita itu setiap hari bagaimana melakukan hal-hal yang produktif. Iya, gitu. betul. Jadi itu sangat berkaitan tentunya dengan apa yang kali ini bakal kita bahas ke depannya tuh terkait dengan bagaimana sih kita menjadi produktif gitu. Secara kita kan banyak teman-teman yang sharing tentang dia dihadapkan pada fase kebingungan gitu. Fase kebingungan. Jadi fase labil kemana dia gitu harus kan. melangkah. Meskipun kita sudah dikatakan sebagai mahasiswa mungkin ya, terkadang nih diri kita sering nih curhat satu sama lain sama teman-teman kita, apa sih yang akan kita lakukan, ngapain besok gitu kan. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan kampus yang masih online gitu ya, daring apa dalam jaringan gitu ya, dalam jaringan. Sehingga apa, kita juga memerlukan hal-hal yang produktif yang bisa juga menunjang terhadap perkuliahan kita. Betul. Itu tidak hanya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen ketika di ruang-ruang Zoom meeting juga, akan tapi bagaimana juga kita mampu melakukan hal-hal produktif lainnya juga di sela-sela kita mengikuti kuliah gitu. Betul. Jadi memang dampak daripada adanya pandemi COVID-19 ini indikasi terhadap dunia pendidikan sangat berpengaruh ya, sehingga itu juga bukan menjadi penghalang untuk kita tetap bisa produktif meskipun kita tidak bisa berinteraksi langsung di bangku kuliah gitu. Karena memang tidak ada alasan bagi kita, kalau bahasa kerennya kita kan, kita tidak bisa mengutuk suatu kegelapan. Ya, betul. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyalakan suatu lilin kebaikan. Wah, kita harus bisa mengambil suatu peluang nih ketika kita dihadapkan dengan pandemi COVID, kita hadapkan dengan luring daring gitu kan. Kita harus mampu beradaptasi. Istilahnya kita apa ya? Kita dinamis lah, kita menghadapi era sekarang. Meskipun kita tidak tatap muka, namun pada esensinya kita sama-sama belajar toh. Betul, proses intinya. Proses, kita sama-sama juga berproses. Jadi kawan-kawan memang sedikit informasi ya, karena ini memang ruang podcastnya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Paramadina. Jadi nanti yang akan kita bahas mungkin tidak jauh secara pengalaman, kita juga akan membahas tentang gimana sih kita menjalankan hal yang produktif selama berhimpun, ya kan? Ya. Karena memang HMI memberikan banyak hal yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah gitu. Jadi apa nih, ya kan? Coba saya ingin tanya di awal. Jadi apa nih alternatif atau apa sih yang bisa kita lakukan, kita upayakan, ya kan? Kita sebagai mahasiswa pada satu sisi kita dihadapkan pada kebingungan itu gitu. Apa kiranya hal alternatif yang bisa kita upayakan itu tuh? Karena kalau menurut analisis pribadi saya nih ya, ketika kita sudah mau masuk terhadap ruang himpunan ataupun kita sudah masuk terhadap keluarga besar himpunan, itu merupakan suatu memang hal yang patut kita syukuri bersama. Di lain sisi kampus masih online, akan tapi juga ketika kita berada di HMI, kita dihadapkan dengan hal-hal yang juga
mendukung ataupun mensupport terhadap proses kita yang ada di kampus. Analoginya gini, ketika kita mendapatkan pelajaran di kampus, kita harus membutuhkan yang namanya pupuk untuk menyuburkan apa yang sudah kita dapatkan di kampus. Sehingga apa, kita perlu diskusi. Nah, ketika di HMI ini sinilah, HMI kan setiap bisa dikatakan setiap hari, setiap jam kita adalah diskusi. Kan ada slogan nih, ketika kita sendiri adalah membaca buku, berdua kita diskusi, dan bertiga adalah aksi. Itu yang menjadi slogan kami. Slogan di HMI gitu ya? Slogan di HMI, di himpunan kita gitu. Makanya sangat beruntung teman-teman bagi mahasiswa yang saat ini sudah memasuki dunia kampus, namun kampusnya masih online, bisa bergabung di HMI. Sudah berapa tahun nih ya COVID sudah berjalan ini? 2019 awal masuk ke Indonesia gitu. 2019 akhir gitu. Dan 2020 bulan 3 kalau nggak salah masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Sehingga juga apa ya? Perlu kajian strategis daripada teman-teman pengurus, bagaimana HMI ini menjadi wadah terbaik, menjadi wadah ternyaman bagi adik-adik kita berproses, bagi anggota-anggotanya juga berproses, sehingga apa? Tetap terjalin yang namanya produktivitas gitu. Betul. Berarti kita tidak terhalang oleh adanya pandemi gitu. Meskipun ya kita tetap melakukan protokol kesehatan gitu. Betul. Misalkan kita kajian, tetap kita mengadakan protokol kesehatan. Jadi begitu ya, luar biasa sekali memang selama berproses di HMI ini memang memberikan banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu kan. Menarik ketika tadi menyampaikan sosok mahasiswa ya kan, dan mahasiswa itu kan diberikan keistimewaan dia sebagai agen of change, agen of social control dan iron stock gitu. Betul. Agen pembaharu. Ada tridharma perguruan tinggi. Betul. Jadi apalagi mahasiswa hari ini di mata publik, di paradigma publik, bahwasanya mahasiswa adalah pemikir elit. Artinya dia menjadi problem solver dong dari lingkungan masyarakat. Ketika dia akan dihadapkan masyarakat, dia harus menjadi orang yang bisa memberikan solusi begitu. Jadi gimana itu? Pada intinya memang ketika kita sudah melekat dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa, maka ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab lebih kita sebagai seorang pemuda. Meskipun pada pemuda pada umumnya memiliki suatu keistimewaan, namun ketika kita dilabeli sebagai seorang mahasiswa, ya kita ada tanggung jawab moral nih. Apa? Kita harus mampu menjadikan bintang-bintang ketika berada di masyarakat. Apa yang saya katakan analogi mengapa menggunakan bintang? Karena sejatinya bintang yang akan memberikan cahaya-cahaya terhadap bulan gitu. Betul. Sehingga terciptalah cahaya-cahaya berikutnya. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa, memang kita dihadapkan dengan 3 tugas itu. Apa? Tridharma perguruan tinggi yang Abang tadi juga sampaikan di awal gitu. Bagaimana kita harus menjadi fokus terhadap pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Betul. Dan juga selaras, saya katakan selaras ketika teman-teman mahasiswa itu mau masuk terhadap keluarga himpunan gitu. Betul. Karena tujuan daripada tridharma perguruan tinggi itu, saya kira tidak ada yang bertentangan dengan tujuan HMI gitu. Di mana tujuan HMI memang ada yang kita kenal dengan insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas wujud masyarakat adil makmur gitu. Kompleks gitu. Kompleks gitu. Yang awalnya kita mempunyai 3 tugas sebagai mahasiswa di kampus, yaitu tridharma perguruan tinggi, dan 3 peran itu. 3 peran itu kan, akan tapi juga ada tugas yang perlu kita imani bersama, dan saya kira tujuan ini tidak akan bertolak belakang dengan tujuan pribadi kita gitu. Karena memang ini ketika kita memperjuangkan tujuan HMI, secara otomatis kita memperjuangkan tujuan kita sendiri gitu Bang. Itu kelebihannya ketika masuk HMI. Berarti apa kalau dikorelasikan terhadap diri kita sendiri, kita harus apa gitu? Artinya ada hal yang kita pertimbangkan tentang kita layak nggak sih kalau misalnya kita sudah dihadapkan pada dunia yang lingkungan yang lebih luas, lingkungan masyarakat gitu. Jadi apa yang perlu saya kontribusikan terhadap masyarakat? Berarti selama kita berproses baik di lingkungan mahasiswa, di perguruan tinggi, dan di dunia himpunan gitu. Jadi apa yang perlu kita persiapkan gitu? Kita harus punya apa gitu dulu. Artinya fokus misalnya. Memang ada pemfokusan. Ketika kita ada fakultatif, kita juga harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal kita. Ketika kita masuk fakultas pertanian nih, misalkan saya memang harus memang benar-benar paham terhadap dunia pertanian gitu. Misalkan teman-teman kita ada jurusan akuntansi, ada ekonomi, ada manajemen gitu kan. Ada juga hukum. Memang
hal yang pertama kali dipersiapkan adalah bagaimana terhadap hard skill kita memang. Namun juga di lain sisi juga kita juga perlu perhatikan yang namanya soft skill. Dan soft skill ini kita bisa latih dengan kegiatan-kegiatan non formal. Misalkan kita aktif di UKM, kita aktif di acara-acara, kita aktif di organisasi ekstra seperti kita di HMI. Karena memang secara alamiah sifat ataupun soft skill kita akan dilatih di sana gitu. Kita akan digodok di sana. Jarang nih ketika kita bandingkan seorang yang memang sudah benar-benar berproses, dia akan mendapatkan hasil yang beda gitu. Ada kata-kata kan ketika kita menanam dia akan memanen gitu kan. Betul. Betul. Memang harus ada investasi lah. Investasi memang kita harus rugi waktu, rugi materi. Ya ini kan sekuensiologis ketika kita memilih suatu organisasi ataupun entah itu intra ataupun ekstra kan. Jadi saya pernah dengar dari apa yang Tuh Mifni ini sampaikan bahwasanya perjuangan itu adalah kita merelakan kerugian-kerugian kecil yang sifatnya sementara. Memang merelakan kerugian kecil yang sifatnya sementara. Ya, itu luar biasa kan. Artinya kita investasi tentang kerugian itu kita investasi misalnya berupa tenaga, berupa materi, kita investasikan yang itu sifatnya sementara gitu. Yang saya percaya itu bagian daripada itu menata proses. Kita menata proses. Betul, itu menata proses yang kemudian akan kita mendapatkan pencapaian yang ingin kita capai gitu, yang kita impikan gitu. Intinya dalam proses belajar mengajar kita fokus ini. Mengapa ada kata-kata gini, dosen saya pernah bilang kepada saya, mengapa sampean bodoh? Karena kamu tidak pernah melakukan orang lain pintar lakukan gitu. Iya gitu, paham. Maksudnya kan gini kan, mengapa kamu miskin? Karena saya tidak pernah melakukan hal-hal yang orang kaya lakukan gitu kan. Jadi harus ada introspeksi diri daripada kita sendiri, ada berbenah diri, sadar diri, potensi saya seperti apa? Saya juga pengen pintar. Nah, ketika kamu makin pintar, apakah kamu saat ini sudah memantaskan diri untuk menjadi orang pintar? Misalkan baca buku, diskusi. Ini kan bagian juga daripada proses memantaskan diri gitu. Iya, jadi betul. Iya. Kan kaitannya dengan bagaimana sih menunjukkan untuk kita lebih produktif gitu kan. Dan jawabannya sangat simpel. Kita ada di organisasi itu karena kita produktif. Kita ikut kajian-kajian, kita ikut seminar-seminar, kita harus diskusi, harus baca buku. Karena memang ketika kita berada di organisasi ini menjadi suatu keharusan, ataupun kewajiban. Untuk kita tetap selalu produktif gitu kan dah. Iya, berarti ini merupakan kesadaran fundamental ya untuk kemudian itu kita korelasikan terhadap apa yang kita pertanyakan tadi yang kemudian kita bahas gitu. Jadi bagaimana sih kita menyikapi fase yang kita hadapi, fase kebingungan itu sendiri gitu kan. Sehingga mulai kita fokus dengan kejujuran kita motivasi diri kita misalnya dengan kita jangan melihat apa yang orang raih hari ini, tetapi prosesnya gitu kan. Mungkin mereka juga berdarah-darah dulu gitu kan. Kalau bahasa senior-senior kita kan, jangan lihat abang yang sekarang, tapi lihat bagaimana perjuangan abang. Lihat apa mereka juga berdarah-darah dulu mungkin kan daya. Prestasi proses tadi. Iya, proses juga yang menentukan. Jadi berarti mulai aja dulu ya gitu ya. Mulai aja dulu, apa-apa yang kita suka kita mulai. Artinya ruang proses itu tidak hanya berkutat dalam kita menyerap ilmu pengetahuan yang kemudian itu hanya terpendam dalam ruang imajinasi misalnya, tetapi bagaimana kita juga mampu mengaktualisasikan. Karena itu juga bagian daripada penataan proses begitu. Betul. Biar belajar dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Biar angan kita itu tidak hanya sebatas angan, namun juga akan ada wujud daripada keinginan kita gitu. Apa? Ya kita lakukan. To get something we never had, we must do something we never did, kan gitu kata-katanya. Untuk mendapatkan sesuatu yang extraordinary, ya kita harus mampu melakukan sesuatu yang extraordinary juga gitu. Karena memang balance. Harus seimbang gitu. Usaha kita juga akan menentukan juga hasil kita pada akhirnya. Iya. Ya kurang lebih seperti itu kan. Dan memang ada fase di mana kita bingung, ada fase di mana kita tidak tahu arah, seakan-akan saya ini paling terpuruk nih. Saya ini orang yang tidak paling produktif. Maka langkah pertama bagaimana kita harus mampu berterima kasih terhadap diri kita pribadi, diri kita sendiri terlebih dahulu. Betul. Tapi persoalannya kadang begini tuh.
Banyak kemudian dari mereka yang sharing, ya kan, mereka dihadapkan pada rasa takut gitu. Iya. Takut karena beberapa alasan, karena mereka malu ketika mereka salah begitu kan, karena mereka takut dimarahi ketika salah. Benar. Padahal ya itu bagian daripada evaluasi. Ketika kita mendapatkan kritik, mendapatkan pembenahan, itu kan bagian daripada evaluasi sebenarnya. Justru itu menjadi hal yang paling buruk ketika itu tidak dilakukan. Karena apa? Kesalahannya tetap dipendam gitu. Iya, betul. Makanya perlu juga disampaikan apa-apa yang menjadi keinginannya. Jangan takut salah. Namun yakinlah ketakutanmu itu tidak akan pernah terjadi. Kan betul. Seperti itu. Ketika kita sudah berani memulai, berarti juga kita berani dengan konsekuensi-konsekuensi. Tentunya konsekuensi tersebut akan mendapatkan suatu evaluasi. Karena kita yang sifatnya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, makanya juga kita butuh makhluk sosial, kita butuh yang lainnya, kita butuh evaluasi dari. Misalkan nih saya juga butuh evaluasi dari Kanda Sarif juga gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Karena benar menurut saya juga belum tentu benar menurut sampean gitu. Bahkan kita bisa tinjau dari beberapa aspek ataupun dari beberapa kacamata gitu. Makanya diperlukan ada yang namanya kesinambungan ataupun korelasi. Artinya ada diskusi yang membangun gitu. Yang jadi substansial. Adanya perbedaan sudut pandang itu perlu ya. Sudut pandang. Iya, ibarat ini kan, Tuhan menciptakan manusia dengan dua mata. Apa fungsinya? Untuk kemudian agar kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, dan orientasinya tentu ya kebaikan itu sendiri gitu. Kebaikan. Kan pada intinya adalah bagaimana kita membangun sesuatu kekuatan individu-individu yang baik sehingga tercipta yang namanya kolektivitas. Dari kebaikan tersebut akan menunjukkan suatu perubahan yang sangat besar gitu. Kalau kita sendiri kita bisa menjadi baik, apalagi kita berdua gitu. Betul. Makanya bersatu kita teguh kan sering kita dengar kalau masih kecil kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu kan. Berarti hal itu melambangkan bagaimana sesuatu kekuatan itu akan lebih mudah ketika kita kerjakan bersama-sama. Ya, luar biasa. Oke, terakhir nih tuh. Jadi kita mulai tadi udah banyak nih menyampaikan hal yang itu bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan di sana. Sebenarnya bukan hanya untuk motivasi untuk mereka, ini juga self reminder juga. Apa yang saya sampaikan pada kali ini juga sebenarnya disampaikan ke saya pribadi. Motivasi gitu. buat kita sendiri yang menyampaikan karena tidak bisa dipungkiri kita juga akan ada di fase yang kita bahas tadi kan. Ada di fase itu. Karena terkadang memang orang itu pinter ngomongnya ketika tidak ada di posisi tersebut. Nah, jadi memang ada sesuatu yang harus kita wujudkan. Harus kita. Ada perwujudan daripada apa yang sudah kita sampaikan. Itu perlu diwujudkan gitu. Pengejawantahan dari apa yang kita sampaikan. Makanya disampaikan. Oke, terakhir nih. Ini ya sebenarnya berkaitan dengan yang tadi sih. Ketika kita berusaha untuk membangun komitmen, tapi satu sisi banyak halangan yang kemudian itu melemahkan komitmen kita untuk melakukan penataan proses yang kita lakukan, mulai baik dalam bentuk penyerapan yang sifatnya imajinasi, asupan intelektual, dan satu sisi juga itu pun secara aktualisasi begitu kita melakukan secara langsung. Nah, kadang pun kita dihadapkan pada hal yang membuat komitmen itu lemah. Kok udahlah, banyak pertimbangan lain, apa karena melihat orang lain lebih gampang menata prosesnya di sini, orang lain lebih mudah mencapai itu, dan orang lain lebih bisa cepat mendapatkan hal itu, sehingga ya udahlah saya lebih di situ aja gitu. Bedok gitu ya. Gua seakan-akan sampai kayak dari Jakarta gitu. Jadi itu bisa dipahami. Jadi kan paham sebenarnya. Makanya sebenarnya kita perlu menyadari versi terbaik yang melekat dalam diri kita. Tuhan memberikan kehebatan pada setiap orang berbeda-beda. Ketika orang hebat di situ, ya kita juga memiliki kehebatan yang berbeda dengan orang, karena perbedaan adalah rahmat gitu kan, yang itu saling melengkapi. Ya, karena jadi kita juga tidak bisa memaksakan ikan itu untuk naik manjat pohon gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan untuk kucing untuk menyelam ke dalam air. Analogi sederhananya seperti itu. Jadi dalam setiap, benar yang dikatakan sampean barusan, setiap orang itu mempunyai kebaikan versinya masing-masing gitu. Saya punya kelebihan ini, kamu punya kelebihan itu. Tinggal apa? Kita mampu mensyukuri dan juga mampu mengasah. Karena mengasah itu bagian daripada mensyukuri gitu. Ketika kita mempunyai satu kelebihan namun kita tidak asah,
seakan-akan kan kita tidak menyukuri nikmat itu. Betul. Makanya hal terpenting dalam diri kita juga bagaimana kita mampu mengkaji apa sih sebenarnya yang kita mampu, yang saya mampu, apa sih yang sebenarnya saya bisa lakukan. Dan itu memang perlu kita sadari dan kita perlu juga kita syukuri bersama gitu. Kita tidak bisa melihat kesuksesan orang lain. Kalau bahasa Maduranya itu kan apa ya? Berapa? Pangara itu pangara. Punya pengarah, namun pengarah tak pada. Gitu. Ya. Itu kan dalam bahasa Maduranya. Kita mempunyai keinginan yang sama, namun kita memang tidak bisa menuntut untuk kita sama-sama bisa sukses seperti itu. Gitu. Oke. Jadi itu teman-teman mungkin ada apa namanya kata-kata mutiara ya, untuk disampaikan ke kawan-kawan terkait dengan gimana sih biar kita bisa lebih fokus terhadap produktivitas kita gitu dibanding hal-hal yang tanda kutip kurang berfaedah lah, kurang bermanfaat gitu. Sebenarnya untuk menjadi produktif itu kan perlu ketekunan nih, perlu semangat untuk membangun. Terkadang memang kita ini kan dihadapkan dengan fase ya udahlah, ya sudahlah gitu kan. Namun di sini kan dalam proses kita kan lelah dalam berjuang itu merupakan hal yang biasa. Menyerah bukanlah suatu pilihan dan memantapkan niat adalah jalan kebijaksanaan. Seperti itu kan, dah. Iya. Ya, gimana? Oke. Mungkin di setengah jam ya udah kita ngobrol ya. Ya, kurang lebih segitu udah. Jadi kita apa namanya serap hal-hal yang kita sampaikan tadi baik dari penonton atau untuk kita sendiri tadi disampaikan kan. Jadi kita perlu banyak belajar dari sekecil apapun kejadian gitu, ambil pelajaran, ambil hikmah. Oke. Teman-teman, mungkin itu yang bisa gua sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Gua gitu kan. Ya. Kayak kader Jakarta ini. Kader Jakarta mungkin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen sharing lebih lanjut, bisa teman-teman pertanyakan melalui kolom komentar. Dan terakhir ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kan dah. Siap. See you next time ya. Oke.